Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bersyukur untuk hari ini. Kita berterima kasih karena berkat dan kebaikan Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Malam hari ini kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini sebab besar kasih setiamu, kebaikanmu, anugerahmu bagi kehidupan kami. Terima kasih buat sepanjang waktu, sepanjang jalan, Tuhan sudah menyertai kami hingga kami boleh ada sebagaimana ada malam hari ini. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi berkat, kekuatan, menjadi bekal, bahkan menjadi sesuatu yang berarti untuk kami pegang, jalani dalam hari-hari ini. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mari kita membuka dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-5, dalam satu ayat yang tidak asing, ayat 13, 14, 15, dan 16. Saya bacakan ayat ini demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, dimanapun saat ini saudara berada, kita sudah membaca satu ayat yang tidak asing bagi kita semuanya. Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7 merupakan satu khotbah Yesus dalam pelayanannya, dan kita melihat bahwa di khotbah di atas bukit ini memberikan sesuatu pengajaran yang luar biasa. Bagaimana Yesus memberikan pengajaran penuh dengan hikmat, penuh dengan kuasa, bahkan sampai banyak orang mengaguminya. Ayat yang telah kita baca, maka ini adalah ayat yang luar biasa saya katakan. Mengapa demikian? Karena dikatakan di sana disebutkan kamu, berarti menunjukkan kepada pada saat itu adalah orang-orang pendengar, murid-murid, orang-orang Israel ataupun orang yang ada pada saat itu. Dan ini pun menjadi gambaran untuk kita juga. Ya, ini tujukan untuk kita juga. Kamu, saya, dan saudara, garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika kita bicara tentang garam, pada saat itu merupakan satu benda ataupun satu hal yang sangat penting. Karena garam waktu itu dapat digunakan untuk
sebagai pencegah kebusukan dari makanan ataupun ikan ataupun sesuatu penganan. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan. Garam dapat mencegah kebusukan dan sangat berguna bagi kehidupan pada saat itu. Lalu ketika kita bicara tentang terang, maka itu adalah sesuatu yang sangat penting sebagai pelita untuk menerangi, sebagai sarana untuk menerangi jalan, menerangi langkah-langkah kita di tengah-tengah kegelapan ini. Jadi ketika kita bicara tentang garam dan terang, maka ini sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan, khususnya kekristenan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, entah itu garam, entah itu terang, maka itu sebenarnya sesuatu yang berguna. Kita disebutkan kamu adalah terang, kamu adalah garam. Artinya bahwa kita disebutkan oleh Yesus adalah orang-orang yang harus berguna. Kita harus menjadi orang-orang yang berguna bagi orang lain. Setiap manusia lahir dan hidup tentu mempunyai tujuan yang mulia yang Tuhan sudah tetapkan atas orang tersebut. Dan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan kita adalah orang-orang buatan ciptaan Allah dan mempunyai satu tujuan, yaitu untuk melakukan perbuatan baik. Artinya kita berguna bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, menjadi perenungan kita malam hari ini. Apakah hidup kita sudah berguna bagi orang lain? Hidup kita sudah memberikan dampak? Apakah hidup kita sudah telah membawa misi Allah di dalam dunia ini untuk menjadi berkat bagi mereka? Ataukah sebaliknya, hidup kita hanya menjadi batu sandungan, hidup kita tidak menjadi berkat, hidup kita tidak bermanfaat bagi orang lain, hidup kita mungkin banyak melukai orang lain, hidup kita mungkin banyak untuk sesuatu yang tidak baik? Ingatlah firman Tuhan malam ini, kita adalah garam dan terang dunia. Sekali lagi yang berarti kita harus berguna. Kita harus dapat memberikan dampak yang baik kepada orang. Mempunyai satu dampak yang berguna. Itulah yang Tuhan mau bagi hidup kita sehari-hari. Yesus mengatakan dalam khotbahnya ini, Yesus mengajarkan supaya kekristenan itu harus dapat mengimplementasikan, harus dapat mengejawantahkan Allah dalam hidup sehari-hari, yaitu menjadi berkat dan berguna bagi orang lain. Ketika kita melayani dan kita boleh melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka kita gunakan hal itu untuk memuliakan Tuhan dan kita boleh berdampak bagi orang lain. Jemaat Tuhan, ketika Yesus ada di muka bumi melayani 3,5 tahun, maka kita melihat dalam perjalanan hidup Yesus dalam pelayanan, dia telah menjadi berguna bagi orang lain. Memberikan dampak yang baik, memberikan dampak yang luar biasa, di mana misi Allah, hati Allah itu dinyatakan
oleh Yesus kepada orang-orang yang pada waktu itu dia jumpai, baik di pasar-pasar, di kota-kota, di desa-desa, bahkan di sinagog ataupun di tempat-tempat lain. Yesus berdampak, Yesus berguna dan memberikan hal yang besar, yaitu perubahan banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara, kita dapat berguna bagi orang lain. Itu karena kekuatan Tuhan. Kan itu biarlah pada malam hari ini kita mohon Roh Kudus supaya hidup kita semakin hari semakin berguna, bermanfaat bagi orang lain, dan kita terus memberitakan dan mengejawantahkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia saat ini. Kiranya malam hari ini saya dan saudara diingatkan kembali, kita adalah terang, kita adalah garam dunia ini. Yang sekali lagi, biarlah kita memahami bahwa kita adalah orang-orang yang harus berguna, berdampak, membawa misi Allah bagi dunia ini, dan memberkati banyak orang. Dengan hal ini maka dikatakan, supaya Bapamu dikatakan dimuliakan. Dan kita boleh menyatakan kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Kiranya Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memampukan kita, supaya kita terus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Untuk malam hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah terang, bahwa kami adalah garam dunia, bahwa hidup kami harus berguna, hidup kami harus bermanfaat bagi orang lain, hidup kami harus menjadi berkat bagi orang lain, bahkan hidup kami harus menyatakan dan menyebarkan isi hati Allah, misi Allah, yaitu kasih, untuk mereka pun melihat bahwa di dalam Engkau ada keselamatan. Berkatilah umat-umat-Mu yang malam hari ini dimanapun berada, berkati dengan berkat Tuhan. Dimanapun mereka saat ini, anugerah Allah berlimpah di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini, kiranya Tuhan terus memberkati bangsa ini. Memberkati dengan berkat, dengan keamanan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan terus dilimpahkan. Terpuji nama-Mu, ini doa kami, dalam nama Yesus kami pohonkan. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.